Jualan mata toh. Oh ini Pak, kopi. Kopi berupa apa? Kopi ya, kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Kepala SMP Negeri 1 Kunir Bapak Jainuddin Arifin MPD, yang kami hormati penyaji materi diseminasi budaya positif Ibu Hajah Husnul Khotimah SPD, yang kami banggakan Ibu Bapak Guru SMP Negeri 1 Kunir yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan tuntunan hidup jalan kebenaran buat kita semua. Ibu bapak yang saya hormati, kebersamaan dan silaturahmi ini terjalin dalam acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Husnul Khotimah, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. Tentunya dengan susunan acara sebagai berikut: yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan, dan yang terakhir penutup yang akan dilanjutkan diseminasi budaya positif. Ibu bapak yang saya hormati, marilah kita awali kegiatan diseminasi budaya positif Selasa 24 Oktober 2023 dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Terima kasih. Berikutnya, sebagai bentuk kecintaan, kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dirijen Ibu Kunti Aryani SSF. Ibu bapak disilahkan berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Contoh suara. Hiduplah Indonesia Raya. Tuh, dua. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Tuh, dua. Di sanalah aku berdiri, cari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Terima kasih. Ibu bapak disilahkan duduk kembali. Sejenak kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi budaya positif bisa berjalan dengan lancar tanpa gangguan suatu apapun. Kepada yang kami hormati Bapak Ustadz Ahmad Suryono SPDI dimohon memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biidznillah wa ridallah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ghazal zaman wa awanihi wa sairi awliyaillahi radiyallahu ta'ala anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka aminu min kulli syai' wa kullu syai'in khaifu minka fa bi amnika min kulli syai' wa khawfi kulli syai'in minka. Aminna mimma nakhafu wa nahdar ya latif ya latif ya latif. Qultu bina fi umurina kulliha kama tukhidu wa tarda wa radina fi dunyana wa akhiratina ya sadar 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 ustur ma bi sadrika alladhi satarta bihi ala dhatika fal'ainu taraka wa la yadun tasilu ilaika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatihi al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Ahmad Suryono SPD yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan doanya dikabulkan dan tentunya diberikan kelancaran buat kegiatan pada siang hari ini. Berikutnya sambutan Kepala SMP Negeri 1 Kunir. Kepada yang kami muliakan Bapak Zainul Arifin MPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati, yang punya hajat, Bu Husnul Hatimah. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru dan teman-teman tenaga administrasi yang hadir mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dari Bu Husnul Khotimah yang pada saat ini mengikuti tahapan diklat calon guru penggerak yang persisnya saat ini Pak sampai di modul 1.4. Saya tanya berapa modul Bu? Ada 3 modul. Satu modulnya banyak jadi modal manbul. Harus sabar Bapak Ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan yang berbahagia
masalah padatnya kegiatan Bapak Ibu, tahapan-tahapan kegiatan yang harus kita laksanakan, program-program sekolah itu cukup padat sekali. Kita masih diberikan kesempatan, nikmat sehat, nikmat sempat untuk melaksanakan atau membersamai Bu Husnul untuk bersama-sama mendengarkan diseminasi dari Bu Husnul. Alhamdulillah kita senantiasa diberikan sehat dan kesempatan. Selawat dan salam untuk junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, kaitannya dengan calon guru penggerak sampai saat ini programnya masih terus berjalan, dan harapan saya di pendaftaran calon guru penggerak angkatan ke 11 ya, 11A atau ada A-nya, A11 ya, 11 saja ya, ada tandanya A di situ, ada angkatan, angkatan 11 Bapak Ibu. Sekarang sudah mencapai titik angkatan 11. Monggo Bapak Ibu yang masih belum berkesempatan bisa mendaftarkan, tentunya sesuai dengan ketentuan kriteria persyaratan berlaku di sana. Ya, Bapak Ibu yang memiliki masa pengabdian di atas 10 tahun masih di persyaratan berlaku. Tapi kalau sudah kurang dari 10 tahun ya masih berlaku itu ketentuan itu, masih ya. Sekali lagi monggo. Dan yang kemarin mungkin tinggal melengkapi saja, kemudian karena sesuatu hal terpaksa ditinggalkan, bisa dilanjutkan kembali. Sampai saat ini belum tutup angkatan. Monggo Bapak Ibu. Bu pinggir, monggo Bu pinggir. Bu Yunita, halo Bu Yunita, Bu Titis, monggo. Termasuk teman-teman khususnya yang GHS ya, guru honorer sekolah. Ya, pasti akan memperoleh manfaat dari kegiatan itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi alhamdulillah dari angkatan yang pertama diberlakukan di Kabupaten Lumajang itu mulai angkatan 5, alhamdulillah sekolah kita selalu menghadirkan Bapak Ibu mengikuti tahapan kegiatan seleksi di calon guru penggerak angkatan 7, angkatan 9, kemudian angkatan 10 ada. Tidak ada ya, langsung sekarang angkatan 11. Angkatan 9 ada, angkatan 11 yang akan datang. Alhamdulillah Bapak Ibu, mungkin ya tinggal angkatan ini saja, angkatan 11 saya masih belum mendengarkan, tapi Bu Nurul katanya ingin melanjutkan. Kemarin ada tahapan yang masih belum dilalui sehingga gugur di seleksinya. Bapak Ibu yang berbahagia, kaitannya dengan guru penggerak ini tentunya banyak hal yang bisa diperoleh Bapak Ibu, dan akan membuat sekolah ini lebih kaya akan referensi, utamanya ketika sekolah ini memperlakukan implementasi kurikulum merdeka. Artinya sumber daya dari internal sekolah itu cukup banyak. Dan alhamdulillah kita meskipun tanpa pendampingan ya, penguatan dari pemerintah, kita ya ubah-ubah dewi Bapak Ibu ya. Kita bergesek sendiri, memberdayakan diri, termasuk kegiatan kemarin itu nuwun sewu dari internal sendiri tidak berkenan apabila mendatangkan narasumber dari luar. Karena apa? Ya kita tahu sendiri ya. Jadi karakter dari teman-teman kita ini harus dilayani seperti apa itu tahu Bapak Ibu. Jadi kebiasaan teman-teman itu tahu, jadi ngerti selani. Jadi kalau kita mendatangkan dari luar ya, ini Bapak Ibu yang penting. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu,
kegiatan-kegiatan posisi semacam ini, praktik-praktik baik semacam ini, diseminasi atau pengimbasan yang telah diperoleh di kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan panjenengan ini akan menjadi atmosfer positif dan senantiasa bisa dikembangkan di sekolah ini. Lebih-lebih sekolah nanti akan ada komunitas belajar atau kobel, ya, komandan belajar. Nanti akan ada komandan belajarnya yang memegang akunnya, adminnya nanti Bu Dian. Selama ini komunitas belajar yang ada di sekolah itu bukan dimiliki atau dari satuan pendidikan, tetapi komunitas belajar yang salah satu adminnya di situ itu salah satu guru kita, karena beliaunya menjadi admin di komunitas belajar mata pelajaran atau di MGMP. Jadi muncul ya ada kombel MGMP IPA SMP 1 Kunir karena adminnya beliaunya Pak Edi. Kemudian ada kombel bahasa daerah, adminnya Pak Iwa. Kemudian ada kombel seni budaya, ini adminnya Ibu, beliaunya Ibu Udi. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ke depan nanti akan ada, ya saya minta untuk mencari nama kombel SMP Negeri 1 Kunir itu yang ikonik, yang identik dengan SMP Negeri 1 Kunir. Tadi kombel Sanibin kombel Abu Sanibin, monggo kalau memang itu identik dan yang penting di situ auranya harus bagus ya, tapi auranya harus bagus. Jadi membawa spirit lah, paling tidak nama itu tidak hanya sekedar nama, ya, memberikan rasa optimisme gitu. Ini Bapak Ibu, sekali lagi mari kita dengarkan bersama-sama diseminasi budaya positif dari Bu Husnul Khotimah. Jangan dilihat siapa yang memberikan, tetapi mari kita dengarkan apa yang diberikan. Lebih-lebih budaya positif, mungkin ini juga sama atau tidak dengan disiplin positif? Hampir ya, tidak sama ya disiplin positif. Budaya positif ini tentunya nanti ya hal-hal kaitannya pembiasaan yang baik di sekolah ini itu harus tetap kita tumbuh kembangkan Bapak Ibu ya, ini penting. Kemudian kalau saya tadi menyinggung kaitannya disiplin positif, ternyata tidak mudah Bapak Ibu kita menyelenggarakan kegiatan disiplin positif itu, karena kita sendiri ini sebagai pelaku selama hidup kita, kemudian karena kita pernah saat kecil itu dibully atau dikasari, dikerasi, baik dari lingkungan bermain kita maupun dari keluarga kita, orang tua kita membentak dan lain sebagainya, dan itu akan teringat sampai saat ini, dan itu yang kita bawa mungkin ketika kita menangani permasalahan anak-anak, sedikit banyak akan terbawa Bapak Ibu ya. Padahal kekerasan baik itu fisik maupun verbal itu dilarang, tapi mari kita budayakan, sedikit demi sedikit kita akan berubah menuju ke hal yang lebih baik. Kita lebih kepada anak-anak, lebih mendengarkan, jalin komunikasi ya, persuasi pendekatan kepada anak-anak ya. Demikian Bapak Ibu mungkin yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jainul yang telah memberikan sambutan dan juga pencerahannya, sehingga nanti ini akan menjadi motivasi buat Ibu Husnul Khotimah dalam menyelesaikan tugas-tugas di calon guru penggerak angkatan ke-9. Ibu bapak yang saya hormati, seiring dengan itu berakhirlah kegiatan seremoni untuk
diseminasi berikutnya sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Husnul Khotimah selaku penyaji diseminasi budaya positif. Saya selaku pembawa acara mohon maaf mungkin kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zainul Arifin selaku Kepala SMP Negeri 1 Kunir, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kunir yang saya hormati, serta rekan-rekan sejawat yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat, khususnya nikmat sehat yang sekarang ini kita nikmati, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Kunir pada siang hari ini. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan beberapa topik tentang budaya positif, terlebih dahulu saya akan mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Zainul selaku Kepala SMP Negeri 1 Kunir yang mendukung penuh kegiatan ini sehingga alhamdulillah bisa terlaksana pada hari ini. Kedua, saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah banyak membantu dalam rangka mempersiapkan kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Dan juga tidak lupa saya ucapkan kepada rekan-rekan yang hari ini hadir. Terima kasih banyak saya ucapkan, karena tanpa dukungan dari panjenengan semua, saya yakin kegiatan ini tidak akan bisa terlaksana sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan langkah panjenengan semua, niat baik panjenengan semua untuk mengikuti kegiatan ini dicatat oleh Allah sebagai catatan amalan soleh. Baik Bapak Ibu, di sini meskipun saya berdiri di depan memegang mic, kemudian disampaikan bahwa saya adalah sebagai penyaji, itu bukan berarti saya memiliki ilmu yang lebih dari panjenengan semua, tidak Bapak Ibu. Karena salah satu inti dari kegiatan ini, tujuan dari diadakannya kegiatan ini, yaitu salah satunya adalah untuk memenuhi tugas saya selaku CGP, yaitu yang ada pada modul 1.4. Kami mohon berdoa restu dari Bapak Ibu semua, mudah-mudahan saya bisa melanjutkan pendidikan ini sampai tuntas akhirnya. Amin. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan beberapa topik yang harus saya sampaikan pada hari ini, yaitu yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, yang kedua teori motivasi, hukuman dan perhargaan serta restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, 4 kebutuhan dasar manusia, kelima yaitu 5 posisi kontrol, dan terakhir segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke topik yang pertama. Namun sebelum itu ada beberapa pertanyaan pemantik Bapak Ibu yang nantinya akan ada hubungannya dengan materi-materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Yang kedua, sebagai seorang pendidik, bagaimana menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Ketiga, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Terakhir, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Nah, dari pertanyaan pemantik ini mari kita cari jawabannya bersama-sama melalui materi yang akan saya sampaikan nanti Bapak Ibu. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Namun sebelum
sebelum kita masuk ke materi, Bapak Ibu, mari kita regangkan sebentar otot-otot kita setelah seharian kita tadi melaksanakan tugas ya mencerdaskan anak-anak bangsa. Kita bermain tepuk-tepuk jari Bapak Ibu ya. Monggo dipersilakan berdiri sebentar. Baik Bapak Ibu, nanti kita nyanyikan bersama-sama sambil jarinya ditepuk-tepuk nggih, sesuai dengan teks yang ada di situ. Saya contohkan di sini. Tepuk satu jari, kita jumpa lagi. Tepuk dua jari di ruang diseminasi. Tepuk tiga jari, ayo ambil posisi. Tepuk empat jari, kita duduk dengan rapi. Tepuk lima jari sambil kita minum kopi. Tepuk lima jari sambil kita minum kopi. Gitu Pak Bu ya? Bisa nih? Oke. 1, 2, 3. Tepuk satu jari, kita jumpa lagi. Tepuk dua jari di ruang diseminasi. Tepuk tiga jari, ayo ambil posisi. Tepuk empat jari, kita duduk dengan rapi. Tepuk lima jari, sambil kita minum kopi. Tepuk lima jari, sambil kita minum kopi. Alhamdulillah sudah meregan sebagian otot-ototnya ya. Baik. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke materi pertama ya, tentang disiplin positif. Nah Bapak Ibu, mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang ada dalam benak kita selama ini? Oke. Tepat waktu. Mengikuti aturan, Bu. Mengikuti aturan. Ada lagi? Pak Selamat, Pak. Tertib. Tertib. Ada lagi yang lain? Tepat waktu. Pak Ino. Tepat waktu. Tepat waktu. G. Yang lain mungkin? Oke, kok stansur ya, no. Istiqomah. Istiqomah. Bahasanya guru agama, guru pendidikan agama Islam. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat bersama. Ya, jadi ketika mendengar kata disiplin, ya, yang terbayang dalam benak kita tadi ada jawaban bermacam-macam, ada tepat waktu, ada istiqomah, kemudian apalagi tertib, ya, nah, konsisten, baik lanjutkan. Nah, sehubungan dengan disiplin, ada beberapa teori kontrol ya yang disampaikan oleh William Glasser. Ini ada seorang psikiater dari Amerika yang menyatakan beberapa teori kontrol mengenai ilusi seorang guru. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi yang kedua yaitu bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Pernyataan dari Glasser, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk untuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Berikutnya,
ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Pernyataannya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, Bapak Ibu. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang terakhir, Bapak Ibu, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan bisa akan terbentuk. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan pembahasan kita yaitu tentang disiplin tadi, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara ini menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak campak melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Itu adalah pernyataan dari Bapak Pendidikan kita. Nah, di situ tadi disebutkan ada kata merdeka. Bapak Ki Hajar Dewantara mengartikan kata merdeka itu yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dari di sini Bapak Ibu ada ilmuwan juga yang menyampaikan pendapatnya tentang disiplin, yaitu arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid dan pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, untuk menciptakan anak-anak kita yang memiliki disiplin yang tinggi, itu adalah tugas kita. Kita usahakan bagaimana disiplin itu bisa berasal dari dalam diri anak-anak didik kita sendiri, bukan karena faktor ekstrinsik, faktor bujukan dari kita. Nah, karena apa? Karena kalau faktor intrinsik nanti yang bekerja itu tidak akan bertahan lama. Tapi kalau faktor intrinsik yang masuk, ya, yang menimbulkan anak-anak itu menjadi disiplin, maka anak itu akan disiplin sesuai dengan hati nuraninya sendiri. Begitu Bapak. Sehubungan dengan disiplin positif, jadi kita sebutkan di sini bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita, Bapak Ibu. Kemudian tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ya kita selaku pendidik berusaha, ya, tidak berhasil sekarang pasti ada waktu besok. Besok belum berhasil, kita lanjutkan seterusnya. Begitu Bapak Ibu. Karena bagaimanapun tugas kita ini adalah menuntun anak-anak, ya, sesuai dengan
kodratnya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan ke masih poin 1, yaitu yang B, nilai-nilai kebajikan. Ki Hajar Dewantara maupun Dayan Gosen, di mana kedua pakar pendidikan itu mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut yaitu sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol yang menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Dayan Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan, yaitu yang tadi kita sebut sebagai disiplin positif. Baik Bapak Ibu, panjenengan tentunya masih ingat dengan lagu ini ya. Kita ingat kembali nyanyikan lagu ini yang pernah beberapa bulan kemarin ya dalam acara apa itu IHT kalau tidak salah. Gimana lagunya? Masih ingat? Coba Bu Dian. Monggo Bapak Ibu, kita nyanyi lagu Profil Pelajar Pancasila yang becak-becak itu loh. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Gitu nggih. Saya mulai nggih. Berdiri dong. Berdiri. Nah, enak kalau enggak berdiri. Untuk teksnya ada di sana. Pakai gaya nggih. Pakai tangan. Masih ingat toh? Nggih. Beriman dan pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ulangi lagi. Diulangi sampai 50. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah tepuk tangan. Terima kasih Bu Dian. Ternyata ya masih melekat lagu ini di Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang pertama, teori motivasi. Bapak Ibu, sekarang mari kita pikirkan tentang diri kita bersama. Bapak Ibu tiap hari melakukan absen sebanyak 2 kali dengan waktu yang sudah ditentukan. Kira-kira kenapa Bapak Ibu melakukan hal itu? Pak. Aku dipanggil. Karena disuruh. Karena disuruh Pak Munir. Karena kewajiban. Karena kewajiban. Ada lagi yang lain? Takut dipanggil BKD. Kenapa? Takut dipanggil sama BKD. Takut dipanggil BKD Bapak Ibu. Baik. Nah, jadi tadi takut dipanggil BKD karena kewajiban, karena disuruh. Itu ya. Takut enggak cair sertifikasi. Takut tidak cair sertifikasi. Baik Bapak Ibu, sekarang kedua. Apakah bila Bapak Ibu
tidak absen ya tiap hari itu akan ada hal yang menyakitkan yang akan terjadi pada Bapak Ibu. Ada apa Bu Yati? Gajinya tidak cair. Gajinya tidak cair katanya Bapak Ibu. Kalau Bu Tuti kenapa kira-kira? Sertifikasinya dipending. Sertifikasinya dipending. Jadi kalau begitu, ya Bapak Ibu absen karena takut gajinya tidak cair. Iya, takut sertifikasinya tidak cair. Oh begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ada hadiah atau penghargaan setelah Bapak Ibu guru melakukan absen setiap hari? Gajinya lancar. Gajinya lancar. Atau apakah Bapak Ibu guru absensi itu karena ada keinginan menjadi seorang guru dengan nilai-nilai yang Bapak Ibu yakini, kemudian bisa menjadi seorang guru pelajar atau guru disiplin? Ini jadi kepala sekolah. Kadang-kadang, oh ingin jadi kepala sekolah katanya Budian. Ya, berarti ada sesuatu, ada udang di balik gimbal ya. Berarti di sini Bapak Ibu melakukan absen itu karena ada sesuatu di balik itu. Baik. Nah, sekarang apa dampak dari ketiga motivasi tersebut pada diri Bapak Ibu guru sebagai seorang ASN yang selalu absen? Yang mana motivasi yang paling akan berdampak jangka panjang dan akan membuat Bapak Ibu guru terus bersemangat secara internal? Kira-kira yang mana? Alasan yang mana tadi itu? Demi sertifikasi lancar, berarti untuk mendapatkan hadiah itu ya Pak ya. Iya, karena ada iming-iming sertifikasi terus absennya tertib begitu ya. Oke begitu. Baik, mungkin pada awalnya motivasi Bapak Ibu guru selalu absensi karena tidak ingin mendapat hukuman. Tadi salah satunya takut dipanggil BKD, begitu Bu Kuntia. Nah, namun seiring dengan waktu kemudian menikmatinya. Nah, mungkinkah motivasi Bapak Ibu guru akan berubah menjadi sebuah pemahaman untuk menjadi guru dengan nilai-nilai yang Bapak Ibu guru yakini? Nah, bila itu terjadi, apa dampaknya pada diri Bapak Ibu guru? Jadi maksudnya gini, Bapak Ibu setiap hari absen. Awal-awal mungkin ada perasaan terpaksa Bapak Ibu ya, takut gajinya tidak cair, takut dipanggil BKD, takut sertifikasi tidak cair. Nah awalnya, nah setelah hal ini berjalan bertahun-tahun, apakah kira-kira dalam pikiran Bapak Ibu masih terlintas angan-angan seperti itu? Masih. Ada yang tidak, ada yang masih ya. Biasa. Ibu. Nah, kalau tadi kita membicarakan diri kita, sekarang kita membicarakan diri kita sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu guru hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu guru? Pak Rino ini yang biasanya belum bel sudah ada di lapangan. Apa motivasinya Pak Rino? Terima kasih. Pertama, memang kita tetap tepat waktu di lapangan sambil menunggu anak-anak yang masih ada di dalam kelas. Kemudian yang kedua, harus persiapan karena kita kalau sebagai olahraga di lapangan itu sama seperti kelasnya sendiri. Itu ada. Terima kasih. Baik Pak Rino, jadi ada motivasi yang muncul dari dalam diri Bapak Rino. Jadi makanya sebelum muridnya keluar pergantian jam pelajaran, Pak Rino sudah siap di lapangan menunggu murid-murid. Nah, itu salah satu guru yang teladan Bapak Ibu yang perlu kita contoh nih. Nah, baik Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu guru datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Bapak Ibu guru dan kemudian mendapat surat peringatan? Pak Rino. Karena yang saya amati Pak Rino ya Pak Rino ya.
anak-anak yang belum datang. Nah, ingin mendapatkan pujian dari Pak Jainul. Ya, kalau menurut saya biasanya kalau anak-anak kurang tepat waktu, tentunya kita sudah mengerti bagaimana untuk mengatasi anak itu disiplin. Itu aja Bu, terima kasih. Berarti bukan untuk mendapatkan pujian dari kepala sekolah ya Pak Rino? Oh, bukan untuk mendapatkan apresiasi hadiah begitu ya? Oke, tepuk tangan untuk Pak Rino. Bapak Ibu, nah jika tadi panjenengan misalnya ingin mendapatkan pujian dari atasan Bapak Ibu dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, ya tadi dikatakan Pak Rino bukan karena itu ya. Nah ini perlu kita contoh Bapak Ibu ya, karena bagaimanapun kita harus menunjukkan contoh ya sebagai guru teladan untuk murid-murid kita. Baik Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu guru ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Bapak Ibu guru sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Bapak Ibu guru? Karena Bapak Ibu guru percaya bahwa tindakan Bapak Ibu guru sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Bapak Ibu guru, yaitu menghargai nilai-nilai diri sendiri. Jadi kalau menurut saya yang dilakukan Pak Rino itu seperti itu ya Pak Rino ya, menghargai diri sendiri ya, jadi bukan karena ingin mendapatkan pujian, bukan karena ingin mendapatkan imbalan atau apresiasi, bukan karena takut mendapat hukuman, begitu Bapak Rino ya. Nah sekarang manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Bapak Ibu guru, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiga-tiganya? Yang mana kira-kira motivasi yang mana yang ada pada diri Bapak Ibu guru selama ini? Kalau tadi Pak Rino katanya ingin menerapkan disiplin pada anak-anak. Untuk Bapak Ibu yang lain bagaimana? Yang keempat yang terakhir. Baik Bapak Ibu, menghargai nilai diri sendiri. Baik Bapak Ibu, itu adalah motivasi yang paling baik Bapak Ibu. Baik, bila di sekolah Bapak Ibu guru tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi ibu guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Bapak Ibu guru, apakah Bapak Ibu guru akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Bapak Ibu guru? Tetap. Oke. Baik, sehubungan dengan motivasi tadi, ini ada ilmuwan yaitu Diane Goisen dalam bukunya yang menyatakan bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, jadi motivasi perilaku manusia itu yang pertama karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu tadi Bapak Ibu absen itu karena terpaksa, salah satunya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu dulu, mudah-mudahan sekarang tidak lagi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah itulah mungkin yang ada pada diri Bapak Ibu sekarang, yaitu yang nomor 3 tadi katanya yang disebutkan oleh Bu Yati. Baik Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita Bapak Ibu? Apakah mereka datang ke sekolah belajar karena takut hukuman, atau yang kedua karena mereka itu ingin mendapatkan penghargaan, atau yang ketiga mereka datang karena dari murni dari keinginan diri sendiri untuk memperbaiki nilai-nilai dirinya Bapak Ibu. Nah ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira masuk yang mana murid-murid kita ini?
Nomor 3. Menurut saya nomor 3 karena bagaimanapun kalau tadi kan di Oke, terima kasih. Kalau menurut saya yang nomor 3 karena tadi ditanya di dalam pertanyaan sebagian besar mana murid-murid kita seperti itu. Jadi menurut saya untuk menjadi orang yang mereka inginkan karena mereka punya mimpi-mimpi, kemudian dengan menghargai diri sendiri mereka hadir ke sekolah dengan tanggung jawabnya untuk mencari ilmu. Kalau menurut saya seperti itu, meskipun ada 1, 2, 3, 4 butir murid ya yang mungkin motivasi atau perilakunya nomor 1 atau nomor 2. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, Pak Taib mau menambah. Terima kasih. Kalau saya yang nomor 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sebab yang pertama, siswa itu akan sekolah Lentis Harmoni, imbalan dari orang tua. Kemudian siswa juga butuh nilai, itu juga satu penghargaan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, jadi karena murid kita ini tidak hanya 1, 2 orang saja, jadi bisa saja sebagian dari murid kita itu ada yang motivasinya itu karena yang nomor 2, atau tadi yang disampaikan oleh Bapak Eko, yaitu karena yang motivasinya untuk yang nomor 3. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Selanjutnya, strategi apa yang selama ini Bapak Ibu guru terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita? Nah, bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid yang ada di sekolah Bapak Ibu? Enggak? Kemudian mungkin? Nggih. Terima kasih. Strategi yang selama ini khususnya saya terapkan untuk menanamkan disiplin itu ada strategi hukuman. Jadi dan ada konsekuensinya. Dari sini saya ingin sepertinya ingin menanamkan disiplin positif, tapi hasilnya tetap saja perilaku murid itu tidak ada perubahan begitu. Meskipun kami saya pribadi menggunakan hukuman. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, Budian tadi trik yang dilakukan atau strategi yang dilakukan oleh Budian salah satunya adalah hukuman. Tetapi katanya Budian ternyata dengan hukuman tuh murid tetap saja tidak ada perubahan. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu guru berusaha tanamkan pada murid? Nah, baik Bapak Ibu, sekarang tujuan dari disiplin positif yaitu menanamkan motivasi yang ketiga. Di motivasi yang ketiga tadi yaitu pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Begitu Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan ke poin berikutnya yaitu hukuman dan penghargaan. Di sini ada kasus Bapak Ibu. Ketemu Alif. Alif kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, yaitu Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Alif menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Alif yang bicara tergagap dan terkejut seperti itu. Nah, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Alif menertawakan Alif yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Alif untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Alif di depan dengan memegang ujung hidungnya. Nah, sekarang apakah Bapak Ibu guru setuju dengan tindakan dari Pak Seno terhadap Alif? Kira-kira
ini yang jelas Pak Taib yang jawab. Guru matematika. Bagaimana Pak Taib, setuju? Jawaban bagaimana ini? Jawaban sesungguhnya. Ini guru matematika ini. Sesuai dengan perasaan kan. Oke, terima kasih. Sekarang dilihat dulu kalau kasusnya itu sering terjadi, maka memang hukuman itu perlu ditingkatkan dosisnya. Tapi kalau masih awal dengan hal tadi itu, saya kurang setuju. Karena tidak ada pembelaan sama sekali pada Mas Ali. Mestinya ketika teman-temannya menertawakan, paling tidak guru itu meredakan agar supaya tidak usah ditertawakan. Paling tidak seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk jadi menurut guru matematika seharusnya Pak Seno tidak seperti itu ya. Pak Seno bisa menghukum tapi juga harus membela Ali ketika teman-temannya menertawakan gitu ya. Nah sekarang menurut Bapak Ibu tindakan Pak Seno terhadap Ali itu adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Baik. Bapak Ibu, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya seperti tadi yang terjadi secara langsung. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Contohnya seperti tadi, yang Alif disuruh maju dan menunjuk hidungnya yang di depan kelas. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah ini disiplin Bapak Ibu. Ya, jadi kalau tadi hukuman, ya perbedaan antara hukuman dengan disiplin. Nah pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Karena konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Nah, peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Nah, sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Di sini ada beberapa kasus Bapak Ibu, yaitu yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Ini kira-kira masuk hukuman atau sanksi Bapak? Sanksi. Sanksi, betul sekali. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Betul. Pinter-pinter Bapak Ibu. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sanksi, betul. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Berjemur di lapangan basket pada 10-12, hukuman. Nah, itulah bedanya Bapak Ibu yang antara mana sanksi dan mana hukuman. Baik Bapak Ibu, kalau tadi kita awalnya ya melakukan presensi karena takut dan sebagainya itu, nah kemudian tadi ada yang menyebutkan anak-anak kita datang ke sholat itu karena suatu penghargaan, ya. Nah apa pengaruhnya penghargaan itu bagi anak-anak kita? Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif, Bapak Ibu ya. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan itu mengurangi ketepatan, dan penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Contohnya itu tadi, kalau anak-anak datang karena ingin penghargaan misalnya karena uang saku, maka ketika suatu saat ya orang tuanya tidak memberikan uang saku, bisa saja anak itu akan bolos, tidak masuk sekolah. Nah itulah kalau motivasinya didasarkan atas penghargaan.
penghargaan itu menghukum. Nah, yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah dari Gaussen, pendapat dari Gaussen. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan, dan restitusi itu fokus pada solusi serta mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2, Bapak Ibu? Jadi kenapa panjenengan itu kalau naik sepeda motor kok mesti memakai helm? Takut ditilang. Nah, helmnya baru. Biar tidak kepanasan, Bu. Biar tidak kepanasan. Baik, berarti ada alasan panjenengan menggunakan helm di situ, gitu. Nah, sekarang mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker kemarin pada saat COVID, gitu, dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa itu? Kesehatan. Untuk kesehatan, benar sekali. Nah, sekarang bagaimana membentukkan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Peraturan dan nilai kebajikan yang dituju. Nah, ini adalah nilai kebajikan yang 7 dari keyakinan kelas, Bapak Ibu. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Itu bisa dibuat dalam kalimat yaitu bertanggung jawab, dilarang mengganggu. Jadi pada saat kita membuat keyakinan kelas, jadi usahakan tidak menggunakan kalimat-kalimat negatif, Bapak Ibu ya. Misalnya dilarang makan di dalam kelas. Nah, karena kalau kita menuliskan kata-kata larangan, nah, itu akan malah memicu anak-anak untuk semakin melakukan. Makanya keyakinan kelas itu dibuat dalam kalimat-kalimat positif. Contoh keyakinan kelas, misalnya untuk kelas 1 SD ya, setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, ini untuk anak-anak sekolah tingkat rendah. Kemudian di situ ada contoh keyakinan kelas untuk anak kelas 5. Nah, untuk anak-anak tingkat sekolah menengah, contohnya keyakinan kelas yang ada pada kelas 7. Contoh bentuknya seperti itu, Bapak Ibu. Sebentar.
manusia. Baik Bapak Ibu, biar kita tidak sepaneng ya. Nah, kita sebentar menangkap ali. Gini Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu bisa berdiri ya, berdampingan, yang di belakang ini bisa maju. Jadi tangannya Bapak Ibu yang kanan itu ke atas. Nah, kemudian tangan yang kiri telunjuk ke sini. Ke bawah. Ya, bisa berpasangan Putih sama Bu. Putih sama Putih. Nah, nanti pada saat saya menyebutkan Ali, Bapak Ibu berusaha untuk menangkap jari telunjuk temannya yang ada di samping. Nah, Ali gini. Ya, Bu Anis sama kita Bu Anis. Bu Anis bisa kebayun boleh. Bu Anis gak bisa kebayun. Tapi kalau saya mengucapkan konsentrasi, kalau saya mengucapkan konsentrasi, Bapak Ibu menjawab konsentrasi dimulai, gitu ya? Baik, Bapak Ibu, konsentrasi. Baik, dalam satu kelas ada 3 siswa yang sangat akrab sekali. Hampir setiap hari mereka selalu bersama, bekerja kelompok bersama, bermain bersama, ya, pada saat istirahat juga bersama. Nama dari 3 anak tersebut adalah Adi, Ali, konsentrasinya kuat. Sudah konsentrasi, bisa kita lanjutkan. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, kita lanjut tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia ya, untuk bertahan hidup yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua untuk kesenangan, untuk kasih sayang dan rasa diterima, untuk kekuasaan dan kebebasan. Nah Bapak Ibu, kalau misalnya ada murid-murid kita yang melakukan pelanggaran pada saat kita mengajar, mungkin di dalam kelas ataupun ketika kita menemukan murid-murid kita pada saat di luar jam pelajaran, di luar kelas maksudnya, melakukan suatu pelanggaran, mari kita cari sebenarnya kebutuhan apa yang mereka butuhkan dari 5 kebutuhan ini. Mungkin saja mereka mencari yang namanya kesenangan, mungkin saja mereka ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Makanya ada membuat ulah ya, sehingga mencari perhatian guru. Bisa terjadi seperti itu. Makanya kita perlu tahu tentang kebutuhan dasar manusia. Ini adalah beberapa contoh. Nah, kalau misalnya ada satu kasus begitu, ya, kemudian jawabnya aku merasa bangga dan keren, itu berarti anak itu adalah butuh akan permasalahan. Baik, sekarang kita lanjut ke berikutnya Bapak Ibu ya, tentang posisi kontrol. Posisi kontrol. Di sini ada video Bapak Ibu ya.
Bapak Ibu bisa mencermati video ini, bisa menyimak video ini, nanti Bapak Ibu akan tahu ya Bapak Ibu itu masuk di posisi kontrol yang mana. Ya, di sini ada 5, yaitu ada hukum, ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Aduh, Naren. Sini kamu! Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren itu kemana? Arif. Naren! Ibu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membawakan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Gimana? Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu
pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Baik Bapak Ibu tadi sudah mengamati perbedaan dari 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian posisi sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sekarang saya akan membagikan kertas note kepada Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tulis kira-kira selama ini posisi mana yang Bapak Ibu perankan ketika Bapak Ibu berada di kelas sekolah. Oke, Bapak Ibu orang satu. Panjenengan nulis posisi yang mana yang panjenengan terapkan, bisa satu atau kalau panjenengan mungkin menerapkan 2 bisa ditulis 2. Setelah itu panjenengan tempelkan di sini deh. Yang sudah menulis bisa tempelkan di sini. Ini yang berbeda. Kok tahu?
dua, silakan isi. Jaringan 3 ya. Mana posisi kontrolnya apa? Penghukum, pas sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai manajer, sebagai teman. Ampun. Nah, biasanya menerapkan posisi yang mana? Apakah sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah? Kumpulkan, Bu. Oke, silakan ditempel. Tadi Bu yang sudah. Sudah boleh pulang, Bu. Sudah boleh pulang. Rupanya habis lah. 315 Bapak. Boleh. Boleh menuliskan nomornya boleh. Pakai pen pulpen. Bu, selamat nakal, Bu. Oh, foto sini. Satu kali pulpen. Oh, ini. Pulpen ini enggak makan dulu. Enggak makan. Rayon. Yang Bukunti. Ya Allah. Si mana? Boleh dah setting ya lagi. Ibu rasanya sudah tidak kuat lagi, Ibu. Sampai Apanya yang tidak kuat? jangan sampai nih. Kalau mau ini aman lewat sini. Baik, sudah semua Bapak Ibu? Sudah. Baik, saya akan bacakan ya posisi kontrol dari Bapak Ibu yang sudah menuliskan di sini. Di sini ada penghukum. Nah, Bapak Ibu tadi ya disampaikan bahwa dari 5 posisi kontrol yang paling disarankan dan yang paling bagus untuk diterapkan adalah apa Bapak Ibu? Manajer. Manajer Bapak Ibu. Jadi mari ya mulai dari sekarang ya posisi kontrol yang menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum mulai kita kurangi Bapak Ibu. Agar apa? Agar rasa disiplin yang muncul dari dalam murid itu asli berasal dari dalam dirinya, bukan karena iming-iming, bukan karena ingin dipuji dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada yang teman, Bapak Ibu, ya ada yang teman. Kemudian sebagai memberi rasa bersalah, nah, macam-macam ternyata Bapak Ibu ya. Kemudian ada yang sebagai teman dan penghukum. Oh, ini ada menerapkan 2 posisi kontrol. Baik Bapak Ibu, Panjenengan sudah melihat perbedaan dari 5 posisi kontrol tersebut. Panjenengan juga sudah tahu mana ya posisi kontrol yang terbaik. Oleh karena itu mari kita bersama-sama belajar untuk menerapkan posisi kontrol yang terbaik tersebut. Yaitu posisi kontrol apa Bapak? Manajer. Bapak Ibu, jadi bagaimanapun pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak kita harus berusaha ya, sebisa mungkin bagaimana kita menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer ya. Jangan sampai sebagai penghukum apalagi pembuat rasa bersalah, karena penghukum tadi apa akibatnya bisa memunculkan rasa dendam pada diri anak ya. Kemudian kalau kita memposisikan posisi kontrol yang kedua yaitu membuat rasa bersalah, maka anak-anak akan dihantui rasa bersalah
ya kepada kita. Nah terakhir Bapak Ibu, terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah baik, di sini segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menangani sebuah kasus ya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh murid-murid kita, dan kita memposisikan posisi kontrol kita sebagai manajer, maka di sini kita akan menerapkan yang namanya segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, yang pertama, langkah pertama kita adalah menstabilkan identitas. Jadi kita cari tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi pada anak itu sampai anak itu melakukan suatu pelanggaran. Ya. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, kita bisa mengadakan pertanyaan seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, jadi ini sudah masuk pada kesalahan yang dilakukan oleh anak. Ini Bapak Ibu, hal-hal yang bisa kita lakukan pada saat langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Bahasa kita yang ke anak-anak bisa kita lakukan seperti itu. Berikutnya, pada saat kita melakukan langkah yang kedua yaitu validasi tindakan salah, nah bahasa kita bisa menggunakan bahasa seperti itu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ini adalah langkah terakhir dari segitiga restitusi. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, nah saya kira Bapak Ibu ya dari tadi kelima posisi kontrol yang sudah Bapak Ibu ketahui perbedaannya ya. Kemudian setelah saya minta menuliskan di sini ada ternyata banyak ya bermacam-macam posisi kontrol yang kita terapkan, maka mari Bapak Ibu karena kita sudah mengetahui ya bagaimana langkah agar anak itu bisa mencapai disiplin dengan faktor intrinsik, faktor dari dalam dirinya sendiri. Jadi karena kesadarannya, kesadaran anak itu sendiri, bukan karena kita tekan, kita paksa, kita hukum, bukan. Nah, mari kita mulai belajar untuk menerapkan sebagai posisi yang manajer dengan menerapkan segitiga restitusi pada saat menangani masalah Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya kira hanya ini yang bisa sampaikan ya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini adalah suatu kebaikan, itu semata-mata datangnya dari Allah. Tapi jika ada kekurangan ya, dari apa yang saya sampaikan, itulah kekurangan saya Bapak Ibu. Baik, saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung kegiatan ini ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum kita menutup acara ini, masih kita akhiri dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan panjenengan tetap diberi nikmat sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Amelia Eka Purnama dari kelas 9A. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bu Husnul telah menyelesaikan masalah saya dengan teman saya. Dan sekarang saya sudah berteman baik lagi dengan Nadia. Terima kasih Bu Husnul, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dwi Rafanda dari kelas 9G SMP Negeri 1 Kunir, Lumajang. Saya berterima kasih kepada Bu Husnul yang telah membimbing saya atas kesalahan pelanggaran yang saya lakukan.
dan saya bisa memperbaiki diri dari kesalahan saya. Terima kasih Bu Husnul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paradipa Lustari, murid kelas 7H SMP Negeri 1 Kunir. Bu Husnul adalah guru IPA saya. Saya senang ketika diajar Bu Husnul karena cara mengajarnya sangat menyenangkan. Salah satu contohnya adalah Bu Husnul ketika memberikan materi dengan menggunakan sebuah nyanyian, sehingga kami cepat paham. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.